Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mayani dengan NIM 2202341. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Sistem Telekomunikasi yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai portofolio dari tugas-tugas yang relevan dengan tugas akhir saya. Untuk portofolio yang pertama ini yaitu ada praktikum rangkaian seri dan paralel. Di bagian introduction ini, saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Purwakarta dengan program studi Sistem Telekomunikasi tahun masuk 2022. Sebagai mahasiswa Sistem Telekomunikasi, saya mengikuti setiap mata kuliah dengan penuh tanggung jawab. Salah satu mata kuliah yang selaras dengan minat saya yaitu mata kuliah rangkaian listrik, di mana saya melakukan praktikum tegangan dan arus pada rangkaian seri dan paralel yang diberikan hambatan. Praktikum ini dilakukan dengan menganalisis hasil perhitungan manual, hasil perhitungan menggunakan simulator, dan hasil perhitungan menggunakan komponen secara langsung. Kemudian kontribusi dalam praktikum ini yaitu dalam praktikum pengukuran arus dan tegangan ini saya berkontribusi aktif dari tahapan persiapan hingga akhir. Saya ikut serta dalam pencarian komponen, kemudian melakukan perhitungan dan pengukuran baik secara langsung maupun menggunakan simulator. Praktikum rangkaian seri dan paralel ini menggunakan nilai hambatan yang berbeda-beda. Saya juga berkontribusi dalam proses analisis dan penyusunan laporan akhir dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kemudian relevansi dengan tugas akhir yaitu mata kuliah rangkaian listrik memiliki relevansi penting dengan tugas akhir yang saya ambil yaitu Internet of Things karena memberikan dasar pemahaman tentang komponen elektronik seperti resistor yang digunakan dalam desain perangkat IoT. Analisis rangkaian listrik ini mendukung pengembangan sistem hemat energi yang menjadi kebutuhan utama perangkat IoT. Praktikum rangkaian listrik ini menjadi bekal awal saya dalam pengetahuan mengenai rangkaian dan komponen elektronika yang dapat menjadi bekal saya pada saat pemilihan dan perancangan tugas akhir. Kemudian portofolio yang kedua yaitu mengenai praktikum rangkaian assembly rangkaian elektronika. Sebagai mahasiswa sistem telekomunikasi, saya mengikuti setiap mata kuliah dengan penuh tanggung jawab. Salah satu mata kuliah yang selaras dengan minat saya yaitu mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 1, di mana saya dan tim melakukan penggabungan atau penyambungan dua atau lebih komponen pada rangkaian elektronika. Saya dan tim mempelajari teknik assembling dan melakukan penyambungan beberapa komponen. Selain itu, saya dan tim melakukan analisis dari hasil praktikum apakah teknik yang digunakan sudah sesuai atau tidak, dan mempelajari jalur pada komponen yang kami gabungkan. Kemudian, dalam praktikum assembly rangkaian elektronika ini, saya berkontribusi aktif dari tahapan persiapan hingga akhir. Saya ikut serta dalam persiapan komponen, kemudian melakukan proses penyolderan untuk menyambungkan setiap komponennya, lalu melakukan percobaan apakah setiap komponen sudah saling terhubung atau tidak. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam memaparkan hasil akhir dari praktikum yang dilakukan. Selanjutnya, relevansi dengan tugas akhir, yaitu praktikum assembly rangkaian elektronika ini memiliki relevansi yang signifikan dengan tugas akhir saya yang berfokus pada Internet of Things, karena memberikan pengalaman langsung dalam merancang, menyusun, dan menguji rangkaian elektronik yang menjadi inti dari perangkat IoT. Praktikum ini melatih kemampuan dalam membaca skema rangkaian, memilih komponen yang sesuai, serta melakukan perakitan fisik yang presisi untuk memastikan perangkat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan pengalaman dan ilmu yang saya peroleh ini dapat menjadi bekal saya dalam pengembangan proyek tugas akhir berbasis IoT. Kemudian portofolio selanjutnya mengenai proyek prototipe lampu otomatis berbasis sensor cahaya LDR dan tenaga surya. Sebagai mahasiswa sistem telekomunikasi, saya mengikuti setiap mata kuliah dengan penuh tanggung jawab. Salah satu mata kuliah yang selaras dengan minat saya yaitu konsep pengenalan sains dan teknologi, di mana saya dan tim membuat smart system, yaitu prototipe lampu otomatis berbasis sensor cahaya LDR dan tenaga surya. Alat ini mengandalkan sensor cahaya dan tenaga surya sebagai sumber tegangannya sehingga mampu menghemat biaya tagihan listrik. Kontribusi dalam proyek ini yaitu saya berperan aktif dan berkontribusi pada berbagai tahapan penting. Saya terlibat sejak awal, dimulai dari menuangkan ide, pemilihan komponen, perancangan, menganalisis, dan ikut mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi pada saat perancangan alat. Selain itu, saya juga berkontribusi aktif dalam penyusunan laporan akhir dan ikut serta mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Relevansi dengan tugas akhir yaitu sebagai salah satu anggota tim dalam proyek pembuatan prototipe lampu otomatis berbasis sensor cahaya LDR dan tenaga surya, saya memperoleh pengalaman dalam pengelolaan perancangan perangkat keras pada proyek smart system ini. Keterampilan ini relevan dengan tugas akhir yang berfokus pada IoT, di mana perancangan perangkat keras ini dapat menjadi bekal saya pada saat melakukan perancangan alat, sehingga saya mengetahui apa saja sedikitnya yang menjadi kendala pada saat proses perakitan dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, portofolio mengenai praktikum mikroprosesor. Sebagai mahasiswa sistem telekomunikasi, saya mengikuti setiap mata kuliah dengan penuh tanggung jawab. Salah satu mata kuliah yang selaras dengan minat saya yaitu mata kuliah mikroprosesor, di mana saya melakukan praktikum menjalankan berbagai sensor menggunakan Arduino sebagai pengontrol utama rangkaian elektronika. Praktikum ini menghasilkan beberapa percobaan perakitan menggunakan macam-macam sensor dengan pemrograman yang sesuai.
Selanjutnya, dalam proyek praktikum mikroprosesor yang menggunakan Arduino ini, saya berperan aktif dalam mengenal dan mencari tahu alat serta bagaimana cara penggunaan dari setiap sensor dan komponen elektronika. Saya mencari tahu dan mempraktikkan langsung bagaimana setiap komponen dapat saling terhubung dan berjalan sesuai dengan fungsi dari setiap sensor yang ada. Saya juga melakukan pemrograman pada Arduino pada setiap pin yang terhubung sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian relevansi dengan tugas akhir, yaitu sebagai mahasiswa yang aktif dalam melakukan praktikum dalam berbagai proyek perakitan dan pemrograman menggunakan Arduino dan perangkat elektronika yang telah dilakukan. Saya memiliki keterampilan yang relevan dengan tugas akhir saya yang berfokus pada IoT, di mana perancangan dan pemrograman menggunakan Arduino ini dapat menjadi bekal saya pada saat melakukan perancangan dan pemrograman alat, sehingga saya mengetahui apa saja sedikitnya yang menjadi kendala pada saat proses perakitan dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya juga mendapatkan pengetahuan baru terkait sensor dan peralatan elektronika yang belum saya temui sebelumnya, sehingga pengetahuan yang saya dapatkan ini akan sangat bermanfaat untuk membantu tugas akhir saya. Selanjutnya, portofolio yang terakhir yaitu mengenai proyek prototipe gorden otomatis berbasis IoT. Sebagai mahasiswa sistem telekomunikasi, saya mengikuti setiap mata kuliah dengan penuh tanggung jawab. Salah satu mata kuliah yang selaras dengan minat saya, yaitu mata kuliah Internet of Things, di mana saya dan tim saya membuat suatu prototipe gorden otomatis berbasis IoT. Proyek ini merupakan simulasi penerapan alat pada gorden sehingga menghasilkan gorden yang dapat membuka dan menutup menggunakan aplikasi. Alat ini memberikan kemudahan bagi pengguna karena dapat dikendalikan dari jarak jauh hanya dengan menekan button buka dan tutup pada aplikasi untuk mengendalikan gorden yang ada di rumah atau di gedung. Selanjutnya, dalam proyek pembuatan prototipe gorden otomatis berbasis IoT ini, saya berkontribusi penuh dalam menuangkan ide, mencari referensi, pemilihan komponen, perakitan, hingga menyampaikan hasil alat yang dibuat. Saya dengan tim melakukan berbagai proses dari pemilihan komponen, kemudian perakitan alat, perakitan prototipe, pemrograman pada alat, dan pemrograman pada aplikasi yang akan digunakan. Dalam pembuatan alat, saya dengan tim menemukan berbagai macam masalah, baik dalam perangkat keras maupun ketika pemrograman. Dalam menangani masalah tersebut, saya ikut berkontribusi dalam memecahkan masalah tersebut sehingga proyek yang dibuat dapat menghasilkan hasil yang sesuai. Selanjutnya, relevansi dengan tugas akhir, yaitu sebagai salah satu anggota dalam proyek prototipe koding otomatis berbasis IoT ini, pengalaman saya dalam pembuatan perangkat berbasis IoT menjadi langkah awal yang sangat relevan bagi tugas akhir saya. Proyek ini memberikan pemahaman mengenai perancangan alat IoT, mulai dari proses perakitan perangkat keras hingga pemrograman aplikasi sesuai dengan pengontrol alat. Melalui keterlibatan ini, saya memperoleh dasar yang kuat dalam memahami konsep dan implementasi IoT, yang menjadi bekal penting untuk pengembangan proyek tugas akhir. Selanjutnya terdapat riset yang diminati. Untuk topiknya sendiri, saya memilih topik Internet of Things dengan judul penelitian yaitu pemanfaatan LoRa sebagai alat komunikasi nirkabel dalam sistem monitoring dan peringatan jarak berbasis GPS pada perahu nelayan. Untuk selanjutnya terdapat latar belakang, yaitu nelayan di Indonesia sebagai salah satu pilar penting dalam sektor perikanan, menghadapi risiko kecelakaan kerja yang tinggi akibat minimnya peralatan keselamatan dan teknologi pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi LoRa dan GPS untuk meningkatkan keselamatan nelayan. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi perahu secara real-time dan memberikan peringatan jika perahu melebihi batas jarak yang telah ditentukan, sehingga meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan saat bekerja di laut. Kemudian terdapat state of the art, yaitu penggunaan teknologi komunikasi LoRa pada perangkat Internet of Things semakin tinggi kemampuannya dalam mentransmisikan data jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Dalam penelitian sebelumnya, sistem GPS dan modul ASP8266 telah berhasil diterapkan untuk membantu posisi perahu nelayan. Namun masih bergantung pada konektivitas internet yang terbatas di laut. LoRa menjadi solusi potensial dengan jangkauan komunikasi hingga 20 km di area terbuka tanpa memerlukan jaringan internet, menjadikan ideal untuk aplikasi maritim. Penelitian ini mengadopsi modul LoRa SX1278 untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sekaligus menambahkan fitur alarm berbasis buzzer untuk meningkatkan efisiensi sistem monitoring dan keselamatan nelayan. Kemudian yang terakhir terdapat metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu Research of Development atau R&D dengan pendekatan waterfall. R&D merupakan metode yang banyak digunakan untuk merancang dan menguji efektivitas suatu produk. Metode R&D ini memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan produk melalui proses penemuan suatu masalah, mendesain dan mengembangkan suatu produk yang mendapatkan solusi terbaik. Untuk mendapatkan solusi terbaik. Pada penelitian ini menggunakan metode waterfall dalam perancangan sistem. Selanjutnya, terdapat tahapan penelitian meliputi studi literatur, yaitu mengkaji teknologi GPS, LoRa, dan sistem keselamatan nelayan. Kemudian terdapat persiapan alat, yaitu mengumpulkan komponen seperti GPS Neo 6M, ESP8266, LoRa SX1278, dan perangkat yang dibutuhkan lainnya. Kemudian terdapat perancangan sistem, yaitu membuat desain perangkat keras dan perangkat lunak untuk transmitter dan receiver. Kemudian ada implementasi dan uji coba, yaitu menguji alat di lingkungan laut, menganalisis transmisi data LoRa, akurasi GPS, dan respon alarm. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada analisis data, yaitu mengevaluasi efektivitas alat dan kemudahan monitoring dan keselamatan nelayan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat
kesalahan baik dalam kata maupun tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.